Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban kelas 10. Di pertemuan kali ini di dalam mapel fisika kita akan membahas kelanjutan dari kemarin, yaitu pembahasan soal-soal materi yang sudah kita pelajari kemarin. Semoga dalam pertemuan ini semua siswa-siswi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan yang terakhir ini sebelum kalian melaksanakan PTS atau ujian tengah semester, maka kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal fisika yang bagian ketiga. Jadi kalau kemarin bagian kedua, sekarang bagian ketiga, yaitu tentang listrik dinamis. Ya, jadi listrik dinamis seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Galuh ataupun Pak Wani beberapa waktu yang lalu. Ya. Nah, di sini kita akan bahas soal-soalnya. Yang pertama di sini ada keterangan soal, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, sebanyak 6 mikrokulom. Jadi ada muatan sebanyak 6 mikrokulom mengalir dalam suatu kawat penghantar selama 2 menit. Tentukan besar kuat arus listrik yang ditimbulkan. Nah, dari soal sini kita mengetahui jumlah muatannya adalah 6 mikrokulom. Mikro kalau dikonversikan menjadi 10 pangkat min 6. Sedangkan waktu adalah 2 menit, kita konversikan menjadi detik, yaitu 120 detik. Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Yang ditanyakan di sini adalah arus listrik, maka kita pakai rumusan I sama dengan Q per T, atau jumlah dari muatan dibagi dengan perubahan waktunya. Ya. Jadi arus itu adalah muatan yang mengalir per satuan waktu. Nah, makanya rumusnya seperti itu. Nah, kita masukkan Q adalah 6 kali 10 pangkat min 6, T-nya adalah 120. Nah, hasilnya adalah 0,05 kali 10 pangkat min 6, atau kita konversikan atau kecilkan atau sederhanakan menjadi 5 kali 10 pangkat min 8. Jadi arus yang mengalir di dalam kawat penghantar tersebut adalah 5 kali 10 pangkat min 8 ampere. Jadi sangat kecil sekali. Yang kedua, kita lanjut yang kedua. Ada kawat yang terbuat dari karbon memiliki hambatan jenis 3 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Jadi itu ada hambatan jenis, satuannya adalah ohm meter, cara bacanya. Jika panjang kawat tersebut 10 meter, jari-jarinya 8 mm, hambatan kawat tersebut berapa? Nah, dari soal kita ketahui hambatan jenis kita simbolkan dengan rho sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Sedangkan panjang kawat L adalah 10 meter, jari-jari R, jari-jari kawat 8 mm, jadikan atau konversikan ke meter menjadi 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, kita pakai cari luas permukaan dari kawat tersebut. Jadi kita cari luas penampang kawat dengan memakai luas lingkaran, yaitu pi kalikan R kuadrat. Pi-nya kita ambil 3,14, R-nya 8 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 200,96 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ya, ketemu luas penampang kawat. Selanjutnya kita masukkan ke rumusan hambatan sebatang kawat penghantar, di mana rumusnya adalah R besar atau hambatan sama dengan hambatan jenis dikalikan panjang kawat dibagi dengan luas penampang kawat. Ya, seperti rumus yang sudah ada itu. Dimasukkan yang besaran yang sudah ada, rho-nya berapa, L-nya berapa, A-nya berapa, kita masukkan, tinggal dihitung, hasilnya adalah 1,4928, atau kita sederhanakan atau kita bulatkan ke depan menjadi 1,5, ya. Sehingga di sini hambatan kawat tersebut adalah 1,5 ohm. Ya, itu jawaban nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Alat pemanas listrik dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dan besarnya hambatan adalah 100 ohm. Besarnya arus yang mengalir adalah berapa ampere? Nah, di sini diketahui tegangan atau V besar sama dengan 220 volt
Dan R atau hambatan 100 ohm. Yang ditanya adalah I, arusnya. Ya, kita ingat rumus I itu adalah V dibagi dengan R. Ya. Kita masukkan nilai dari V dan R. Sehingga I sama dengan 220 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 2,2 ampere. Sehingga besar arus yang mengalir adalah 2,2 ampere. Itu jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya di soal nomor 4. Ada sebuah dispenser air, dayanya 400 watt. Selama dipakai telah menyerap energi listrik sejumlah 1,44 megajoule. Mj itu adalah megajoule. Yang ditanya lama waktu pemakaian dispenser berapa? Di sini diketahui dayanya atau P sama dengan 400 watt. Yang 400 watt berarti 4 kali 10 pangkat 2 watt. Sedangkan energi listrik W besar itu adalah 1,44 megajoule. Mega kita konversikan menjadi 10 pangkat 6 atau 1 juta ya. Jadi mega itu sama dengan 1 juta. Yang ditanya adalah lama waktunya. Nah, kita pakai rumus daya sama energi, yaitu energi listrik adalah daya dikalikan dengan perubahan waktunya. Sehingga yang ditanya di sini adalah waktu, berarti energi listrik dibagi dengan daya. Tinggal dimasukkan angka-angka yang ada, di mana energi listrik 1,44 kali 10 pangkat 6, dayanya adalah 4 kali 10 pangkat 2. Ya, hasilnya tinggal dibagikan, hasilnya adalah 0,36 kali 10 pangkat 4. Ya, atau dikonversikan atau disederhanakan menjadi 3600 detik. Nah, kita ingat 3600 detik itu adalah sama dengan 1 jam. Ya. Sehingga jawaban nomor 4, lama dari waktu pemakaian dispenser air adalah 1 jam. Nah, itu jawabannya. Nah, mungkin cukup di sini saja untuk pembahasan soal-soal dari listrik dinamis. Ya, silakan kalian bisa mengunduh materi yang ada di situ di dalam akun masing-masing. Ya. Diunduh materinya, di bagian belakang itu ada kisi-kisi soal yang bisa kalian pelajari sebagai persiapan dari penilaian tengah semester atau ujian tengah semester yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 23 Maret sampai selesai. Ya. Itu saja dari saya. Silakan untuk siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus menyiapkan diri mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian mid semester besok ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.